bagaimana? Walaupun memang bisa dibilang wabah ini udah nggak ada, tapi yang kita akan bahas ini agak sedikit tentang wabah dalam aspek medis. Nah, untuk penjelasan pada kali ini saya persilakan kepada Pak Ahmad, kepadanya masyarakat. Diri apa ya? Duduk ya enaknya? Diri kan ya? Diri. Ya santai aja ya semua. Jadi kakak di sini bakal bahas mengenai wabah penyakit dalam perspektif hadis. Perspektif itu adalah pandangan. Nah, kalau KBBI-nya atau Kamus Besar Bahasa Indonesianya, perspektif itu adalah kacamata atau suatu paradigma atau suatu pandangan seseorang mengenai hal-hal tertentu yang dibicarakan atau didiskusikan. Nah, berarti di sini judul yang akan kita bahas adalah wabah penyakit dalam pandangan hadis atau dalam kacamata hadis atau dalam perspektif hadis. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini semua ada yang tahu nggak wabah itu apa sih? Wabah itu penyakit, gitu ya. Penyakit yang melanda pada suatu kaum atau suatu masyarakat atau suatu golongan dalam jumlah yang besar. Contohnya kayak pandemi itu apa? Artinya pandemi adalah menjangkit kepada suatu kaum secara 90%. Menjangkitnya itu hampir semuanya. Dalam suatu golongan, dalam suatu masyarakat, dalam suatu lingkungan, itu 90% terkena oleh pandemi tersebut, terkena oleh wabah tersebut. Itu namanya wabah, teman-teman semua. Jadi wabah adalah penyakit yang menjangkit sebagian besar lingkungan kepada suatu penduduknya, gitu. Nah, wabah penyakit ini ada loh dalam perspektif hadis. Jadi kita akan membahas gimana sih hadis itu ada ya. Sebelum itu ada yang tahu kan wabah udah nanti kan jelasin. Ada yang tahu hadis itu apakah perspektif hadis? Hadis ini apa? Teman-teman ada yang tahu? Hadis itu apa sih pengertian hadis? Saya kan pengertian hadis itu perkataan Nabi oleh atau ada lagi mungkin yang berpikiran lain gitu, punya pendapat lain. Ada mungkin teman-teman? Ini BTW kelas 9 ya? Kelas apa? Oh, ya. Besok kelas 9. Berarti ada pelajaran hadis gak kalau di sini? Gak ada ya? Oh. Jadi mungkin bisa dinamain kali ya sama Kang Ridwan biar nanti dimasukin pelajaran hadis. Ya baik teman-teman. Jadi hadis itu adalah suatu perkataan Nabi. Tapi di sini bukan hanya perkataan Nabi yang menjadi tindak tanduk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perkataan, perbuatan, apa yang dilakukan Nabi, larangan Nabi, anjuran Nabi, persetujuan Nabi, itu namanya hadis. Jadi hadis itu bukan an-nazafatu minal iman. Itu kan yang kita tahu kan ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Itu adalah perkataan Nabi. Gitu. Tapi ada juga hadis Nabi yang merupakan tindakan. Seperti misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia sholat tarawih 23 rakaat. Itu namanya kan tindak tanduk Nabi. Itu namanya perbuatan Nabi. Ada hadis tentang persetujuan Nabi terhadap sesuatu. Jadi yang namanya hadis itu beragam ya teman-teman ya. Gak hanya tentang apa yang pernah kita dengar aja, tapi apa yang menjadi perilaku Nabi itu disebut hadis. Gitu ya. Paham ya teman-teman secara singkat ya. Nah, jadi kakak akan membahas mengenai wabah penyakit dalam pandangan hadis. Gimana sih hadis ini memandang suatu penyakit? Di sini ada beberapa hadis ya. Nanti kakak akan bawakan. Nah, di sini yang pertama, ketika kita menjumpai wabah atau penyakit, maka di sini kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang syahid. Ada yang tahu syahid gak nih? Syahid itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Betul? Syahid itu bukan hanya orang yang berperang, tapi menjadi guru atau terkena penyakit, melawan penyakit yang sedang kita hadapi, melawan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita, misalkan kegelisahan,
terhadap apapun yang kita didik itu, perjuangan kita untuk melawan itu semua namanya syahid. Asal apa yang kita lakukan itu atas dasar meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan atas dasar Allah Subhanahu wa taala itu disebut syahid. Nah, tadi Kakak jelaskan bahwa syahid ini bukan hanya berperang, tapi juga melawan penyakit. Jadi teman-teman kalau ada di sini yang terkena penyakit, lalu kita harus gimana? Kita harus berjuang, betul ya? Kita harus berjuang melawan penyakit itu karena kita sudah dijamin syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini ada yang sakit, mohon maaf misalkan ada kerabat kita atau saudara kita yang terkena penyakit lalu meninggal dunia, itu dia syahid. Orang yang mendapatkan pahala syahid. Nanti insya Allah akan masukkan ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Hadisnya kayak gini teman-teman. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Qala ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun." Qala inna syahada ummati idzan wa qalilu qalu fa minhum ya Rasulullah. Qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun wa man mata fi sabilillah fa huwa syahidun wa man mata fi ta'un fa huwa syahidun wa man mata fi batni fa huwa syahidun wal ghariqu syahidun. Nah, artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabatnya, siapakah yang mati syahid di antara kalian? Maka sahabat Rasul ini menjawab, orang yang gugur di medan perang, itulah syahid ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun merespons kembali, kalau begitu sedikit sekali orang yang mati syahid, karena di zaman Rasul itu juga banyak orang-orang yang mentalnya itu nggak sekuat raja, takut untuk mati, takut untuk berperang. Makanya Rasul bilang kalau misalkan syahid itu hanya orang yang berperang di jalan Allah, hanya orang yang berperang melawan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu hanya sedikit orang-orang yang mati syahid. Lalu sahabat kembali merespon, kalau begitu mereka itu siapa ya Rasulullah? Siapa saja yang mati syahid itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang itu juga syahid. Misalnya tertabrak, itu syahid teman-teman. Tertabrak terus misalkan tabrak nyamuk, misalnya mati, itu mati syahid. Ketabrak tronton atau kontainer, itu mati syahid teman-teman. Orang yang tertimpa tahun ini penyakit atau wabah, itu pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut itu juga mati syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Jadi teman-teman semua nih, kalau ada cewek nih, yang cewek yang sakit perut gitu ya, karena mens terus tiba-tiba meninggal, itu syahid. Jadi ya, saya kakak bukan ini, saya kalau misalkan doang, kalau sakitnya sampai sakit banget gitu kan. Nah itu kalau emang kita meninggal, kita syahid teman-teman. Insya Allah surga jaminannya. Nah tadi orang yang tenggelam juga, misalkan kita nih lagi liburan ke Labuan Bajo, ya kan? Terus kita berenang kan, berenang tiba-tiba dimakan hiu atau tenggelam, nah itu mati syahid teman-teman. Jadi singkatnya Islam itu nggak monoton, nggak syahid itu cuma orang yang berperang doang. Apalagi sekarang ini kan udah nggak ada perang kan. Nah, jadi syahid ini sekarang didefinisikan bukan hanya sebagai perang saja, tetapi berjuang melawan apa? Berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan penyakit. Dilandasi karena Allah. Jika kita meninggal itu mati syahid. Paham ya teman-teman? Nah, jadi kita harus tahu kalau ada penyakit kita harus bersabar, tapi kita jangan lupa untuk ikhtiar juga untuk melawannya itu. Karena kalau kita nggak berjuang itu nggak syahid. Kalau kita nggak berjuang pasrah aja karena penyakit, nah itu namanya nggak berjuang, nggak syahid teman-teman. Tapi kalau kita berjuang terus kita meninggal, itu baru namanya syahid. Gitu. Nah, ada beberapa hadis lagi
untuk stay at home. Tahu nggak stay at home? Tetap berada di rumah. Kalau stay with me tidak lagi ya. Nah, ada anjuran dari Rasulullah SAW ketika wabah itu untuk diam di rumah, jangan kemana-mana, jangan malah liburan ke SCBD, misalkan ke jalan. Kita harus tetap stay at home. Nah, makanya mungkin langkah yang pemerintah lakukan pada saat kemarin kita ikut COVID-19 itu benar mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja gitu. Nah, hadisnya seperti berikut. An Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ta'un fakhrajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Alaysa min rajulin yaqra'u ta'un fayanquthu fi baitihi sabiran wahtasiban ya'lamuhu annahu la yusibuhu illa ma qadallahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi dari Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah nih? Siapa? Istri Nabi itu saya tidak tahu ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal ta'un atau perihal wabah. Lalu Rasul memberitahukanku, dahulu ta'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa ta'un kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang-orang yang mati syahid. Jadi di sini kita diajarkan dalam menghadapi ta'un, dalam menghadapi penyakit ini harus sabar. Karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, karena kita termasuk orang-orang yang beriman, kita harus sabar terhadap ta'un. Karena pada hakikatnya ta'un ini yang berikan siapa? Allah. Penyakit itu yang datangkan Allah untuk menguji siapa? Untuk menguji kita orang-orang apakah ini beriman atau enggak. Kalau orang-orang yang nggak beriman diuji dengan penyakit, malah ini gue jadi penyakit, parah nih gue sakit gitu loh, parah nih gue yang tadinya bisa nongkrong jadi nggak bisa lagi, habis lah. Itu kalau orang-orang yang nggak beriman, teman-teman. Bahkan mereka berpikir seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang beriman, teman-teman semua, mereka menyadari hakikatnya penyakit itu datangnya dari Allah. Dan siapa yang menyembuhkan juga Allah. Nah, jadi orang yang sabar itu senantiasa menunggu di rumah agar ta'un itu cepat berlalu, dan juga dia juga lupa untuk berjuang melawan ta'un tersebut. Jadi ini anjuran, teman-teman. Tadi pertama anjuran untuk di rumah aja atau jangan kemana-mana ketika ada bencana ta'un atau bencana penyakit, dan juga kita harus bersabar apabila kita menerima ta'un itu. Gak boleh tiba-tiba kita gerutu terhadap apa yang kita terima, itu gak boleh. Karena hakikatnya kalau kita tertimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali. Jadi kalau ada musibah, usahain kita ucap demikian. Bukan hanya ada orang yang meninggal aja, tapi misalnya kita sakit nih, ya Allah, jadi banyak yang salah kaprah. Jadi ada saya waktu itu sakit, terus saya mau cari demikian, terus kata saudara saya meninggal. Jadi nggak harus. Jadi kita itu harus memaknai Islam itu secara luas. Nggak boleh memaknai Islam itu secara monoton, secara simpel, nggak boleh. Nah, itu yang teman-teman semua. Nah, jadi terakhir mungkin ya. Jadi kakak akan ngebahas ketika kita udah di rumah aja, terus kita meninggal nih, pas lagi ta'un nih, pas lagi datang wabah ini kita meninggal. Nah,
Gimana sih kedudukan mereka yang wafat normal di kasur dan mereka yang wafat karena terkena serangan wabah? Ada lagi nih hadisnya nih, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yahtasu syuhada'u wal mutawaffawna ala furushihim ala rabbana azza wa jalla fil ladina yatawaffawna min al-qur'an fa yaqulu syuhada'u ikhwanuna qutulu kama qutulna wa yaqul mutawaffawna ala furushihim ikhwanuna matu ala furushihim kama mitna ala furushina wa yaqulu rabba azza wa jalla sur ila jirahihim fa inna ashbahas jarahuhum birihal maktulina fa innahu minhum wa ma'ahum fa idha jirahuhum qad ashbahas jirahahum. Bahwa Rasulullah bercerita, orang yang mati syahid atau orang yang gugur di medan perang dan orang yang meninggal di kasur mengajukan perkara kepada Allah perihal mereka yang mati karena perang. Menurut orang yang mati syahid, mereka gugur sebagaimana kami terbunuh. Sedangkan menurut orang yang meninggal di kasur, saudara meninggal di kasur karena perang, sebagaimana kami juga meninggal di kasur kami. Allah menjawab, perhatikan kepedihan luka mereka yang kena perang. Jika luka mereka menyerupai luka mereka yang gugur di medan perang, maka mereka bagian dari syuhada. Tetapi mereka akan bersama orang yang meninggal di kasur jika luka mereka serupa dengan mereka yang wafat di kasur. Jadi teman-teman, kalau di sini ada yang muda nggak? Tadi kakak hadis tentang apa? Ada yang muda nggak? Itu berapa tadi? Jadi nanti kedudukan orang yang mati ceritanya lah. Orang yang mati ini nanti nanya kepada Allah, saya ini mati karena berperang di jalan Engkau. Apakah saya halnya sama orang yang mati di kasur? Orang yang mati di kasur kan udah mati gitu ya, lagi tidur mungkin mati atau lagi ngelamun mati, pokoknya matinya di kasur gitu. Apakah sama gitu? Nah, tapi Allah bilang orang yang mati di kasur karena sakit berbeda dengan orang yang mati di kasur karena melamun. Karena yang mati aja gitu, udah umurnya. Kalau orang yang mati di kasur karena kongus, maka lukanya itu sama dengan orang-orang yang mati sakit dengan berperang dalam kesulitan. Kalau orang yang mati di kasur karena cuma sakit, yang karena dunia itu beda lagi. Paham ya teman-teman semua ya? Jadi kiranya dalam menghadapi penyakit, ya kita harus sabar. Gak boleh kita gerutu terhadap apa yang kita terima, baik itu duka maupun suka. Kita gak boleh sama sekali gerutu. Kalau ada nikmat dari Allah, kita harus bersyukur. Kalau ada penyakit, kita juga harus bersyukur. Kita gak boleh gerutu ya teman-teman. Oke, mungkin 10. Ya teman-teman, di sini kakak mau buka pertanyaan aja, ada materi yang kurang jelas atau menyangkut wabah gitu. Pak, kalau menurut kakak sekarang kan udah nggak COVID, tapi pemerintah tuh masih terus ketat sama protokol kesehatan. Itu gimana sih? Kamu kayak gitu? Kalau misalkan ada yang mau nanya aja nggak apa. Soalnya kalau ada bulan-bulan mungkin Kak, saya sakit MES, ya sakit karena MES itu. Nah kira-kira tadi gimana sih? Tadi sakit banget gitu. Misalkan saya sakit hati nih, misalkan sakit nggak gitu. Nah saya sakit hati terus saya meninggal, terus sakit nggak? Bapak nanya aja, pertanyaan nyeleneh juga nggak apa-apa. Ya di sini kakak modelnya diskusi aja teman-teman. Jadi kalau ada atau kalian pengen cerita tentang pengalaman kalian pernah sakit atau kerabat kalian yang sakit, terus sembuh, terus ceritanya gimana, kan mungkin bisa di share kepada kita semua.
gini aja nggak apa teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan perihal tentang wabah, ada yang kalian gak ketahui nih, tanya aja nggak apa. Jangan malu-malu, tanya aja. Diusahakan tuh nanya ya. Nanya. Tapi kalau teman-teman bertanya, nanti kakak kasih jawaban ya, bukan harapan. Soalnya kalau kakak ikut, kakak ngasih harapan. Ini satu kelas ada berapa dari mulai? Banyak. Berapa? 28. Terus kelas 8-nya ada berapa kelas? 3. 11 pada yang berapa? Berapa ini? Kalian emang sekolahnya siang gitu ya? Siang sampai sore ya? Berarti paginya bisa santai dulu gitu? Enak ya berarti ya? Ya, bisa begadang ya? Ya kakak soalnya, kalau kakak kalau sekolah siang tuh rata-rata yang lagi bangun itu sekolahnya, jadi numpang saya sekolah lain. Tapi emang di sini dari awal siang ya, dari kelas 7. Ya, nanya lah. Namanya. Kemarin di sini ada yang dapat corona nggak? Ada yang kena corona nggak kemarin teman-teman? Belum ada. Corona itu juga sama, salah satu wabah yang kita alami ya, bukan negara kita doang. Dunia sampai adanya social distancing lah, atau jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu wabah juga. Cuman setiap Allah memberikan wabah atau penyakit kepada satu kaum, itu pasti ada suatu hikmahnya. Entah dengan kita dengan wabah tersebut jadi ingat Allah, kan ada orang baru sakit nih, baru ingat mati kan, aduh besok kalau ini gimana kan? Atau lagi senang-senang, pasti dia nggak bakal ingat dengan Tuhannya. Ketika dikasih musibah, baru orang tersebut ingat dengan Tuhannya. Biasanya kan gitu. Iya gitu ya teman-teman. Jadi kadang kita harus sakit dulu nih baru. Kalau nggak sakit mikirnya gacuan. Kayak gitu ya. Kalau misalkan perut kita udah sakit, gua nggak lagi nih makan gacuan ya. Kemarin makan gacuan emang 10 nggak lagi sekarang. Karena kita harus dididik dengan kesakitan dulu, baru kita belajar bahwa apa yang pergi dari kita itulah harusnya kita hargai selagi masih ada. Gitu. Jadi gimana? Iya contohnya kesehatan, maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan kesehatan itu dikasih sama Allah, kadang kita suka terlena gitu kan. Gue sehat, gue gini. Ini pas sakit, aku ya gue kemarin gak gini. Coba gue nggak mau, coba gue nggak begadang. Nah itu kadang sesuatu hal yang suka kita sepelekan loh. Padahal kalau kita sadari, ketika kita udah nggak sehat, ketika kita udah nggak muda gitu, ketika kita udah nggak apa-apa, ya itu sangat berharga ketika sesuatu itu udah pergi dari kita. Jadi jangan sia-siakan yang masih ada. Contohnya apa nih, kayak umur yang umur 19 masih muda nih, kan sebaiknya banyak belajar, banyak bersyukur,
Ya gitu. Saya banyak belajar supaya ratingnya nggak dapet tuh. Jangan melihat di luar lagi, jangan. Gitu. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada mananya kayak ditanya kali ya, biar ngetes gitu, maksudnya nyampe nggak sih jadi ya nggak sampai gitu. Kayaknya mungkin kalau kita nanya nanti ada yang nggak bisa bakal jadi pembahasan ya. Terus Ayo, ayo. Bapak ngomong aja. Misalkan ditanya kayak waktu COVID kemarin, kan banyak orang yang meninggal tuh. Apa hukumnya orang dia kan COVID ya, tentu nggak boleh dipegang, ya kan? Maka dia dalam itu tidak dimandikan ya. Karena kan COVID, kalau dimandikan itu kan ular, nggak diwudhu kan, terus nggak di ular itu kan pakai kotak, seperti ya, nggak pakai langsung, garis seperti enggak. Apa hukumnya gitu? Apa yang tahu nggak? apa berpikiran kepada kita tadi? Berpikiran ya? Kan ada kan, ya kan? Kan orang kan kalau jadi mayat kan dimandiin, dikafanin, disolatin. Boleh nggak kayak tadi dia nggak dimandiin karena ada penyakit COVID, terus nggak diwuduin juga, gimana? Disolatin tetap disolatin. Ada tuh kemarin yang final itu yang dokter itu nyolatin mayat, tahu nggak? Iya kan ada itu disolatin. Cuman untuk dipegang enggak. Seperti dulu saya punya sepupu, dia seumuran kalian. Dulu sebelum corona itu ada namanya difteri, tahu nggak? Enggak ya? Zaman saya itu disuntik sampai 3 kali. Nah, dia itu seperti saya ngesuntik difteri vaksin, ya kan? Nah, ya tinggal lagi, dia kena difteri, dioperasi, dia meninggal sebulan kali ya. Jadi itu mayat itu dari rumah sakit bukan itu nggak boleh dibuka karena takut ular. Ini boleh nggak? Boleh. Kalau dalam keadaan darurat, misalkan kalau misalnya dipegang kita keluar nih, nggak apa-apa. Karena dalam keadaan darurat. Menanya tadi. Ayo, Kamu tanyain aja. nggak apa-apa, tanyain aja. Rasulullah menghadapi wabah yang mematikan. Apa? Ya kencang suaranya, cowok soalnya mantep. Rasulullah menghadapi wabah yang mematikan. Cara Rasulullah menghadapi wabah mematikan. Iya, pada zamannya. Masalahnya saya itu bukan di zaman Nabi. Ya kan tadi kan kita ambilin nih bagaimana Rasulullah menghadapi wabah. Nah itu gimana? Gitu. Mungkin berikut kayak gitu. Menghadapi wabah itu gimana? Oke, jadi gimana sih cara Nabi menghadapi wabah, apalagi wabah yang mematikan gitu? Kalau wabah kemiskinan kayaknya mematikan gitu ya. Tapi kalau wabah yang kayak COVID-19 yang kemungkinan mematikan, itu caranya kayak tadi dulu, stay at home, terus melakukan protokol kesehatan, menjaga kebersihan, sabar, terutama itu teman-teman sabar. Karena tadi kita harus ingat penyakit ini rumusnya nih. Kalau ada penyakit, datangnya dari Allah. Ketika ada penyakit yang bikin penawaran juga atas kehendak Allah. Jadi akibat itu penyakit dan obat datangnya dari Allah. Dokter itu hanya sebagai perantara. Dokter yang mengoperasi kita, dokter yang kita vaksin, itu maksudnya adalah perantara yang datang ilmunya itu dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya itu. Jadi jangan kalian nganggap itu, oh gue sembuh gara-gara obat nih, gara-gara pusing, gara-gara berdekat, atau gara-gara gue sembuh gara-gara minum paracetamol atau mesti itu nggak boleh. Karena kalian sembuh itu dari rahmat Allah dan diberangkatkan oleh obat. Ini nggak boleh percaya dengan obat. Ini salah satu riwayat tadi ya. Tahu kan Nabi Ayub tahu apa? Bisa beliau apa? Nah, ya penyakit kan, penyakit kulit, penyakit sampai semua digabungin kan, sampai pada jatuh dari dagingnya, sampai istrinya pun tinggalin beliau karena penyakitnya. Ya itu ujian dari Allah buat menguji hambanya. Kamu, saya kasih penyakit nih, apa bisa bertahan nggak? Kuat nggak? Bersabar nggak? Atau kamu malah berpaling dari saya gitu. Akhirnya dengan kesabaran Nabi Ayub sampai dia tinggal sebentar parah, sampai nantinya dia ketemu istrinya lagi, turunlah malaikat kan, memberi air dari surga kan. Lalu dilapkan pada tubuhnya, yang tadinya tubuhnya pada ya gimana sih orang yang penyakit kulit itu dagingnya berkelihatan terbuka semua, itu sampai dikasih air disiramin, dilapin, akhirnya jadi semula. Itu ada kuasa Allah kan. Lalu setelah Nabi Ayub yang dasar wanita kan, ketika susah pergi, ya senang datang. Nah, sebenarnya masih lari lah. Saya tidak menyalahkan. Nggak semua. Pastilah ada yang menghargai kan. Akhirnya sebelum datangnya pergi. Terus ketika apa istrinya datang, kan dia kayak nggak panis lah. Saya udah ninggalin kamu kan, masa saya nggak ada hubungan kan? Ya Allah nyuruh buat apa? Ya cambuk istri kamu 100 kali. Karena dengan akal dan pintar Nabi Ayub, dicambuknya itu enggak satu batang ini 100 kali enggak, tapi dikumpulin batang lidi itu menjadi 100 dicambuk sekali. Jadi jadi itu hukumannya. Lalu dari pertanyaannya, bagaimana Rasul menghadapi dari kisah tersebut? Pasti Rasul dengan menghadapi kesabaran dan ikhtiar berdoa kepada Allah, dan bagaimana caranya agar sehat kembali itu, hingga orang yang dikasih penyakit itu akan diangkat derajatnya, diampuni segala dosanya. Kan ada kan hadis tentang orang yang sakit itu hilanglah 3 dari tubuhnya dosanya, terus iya diangkat derajatnya dan dihilangkan kenikmatannya. Kenikmatan kan sakit nggak enak makan apa lagi kan, apalah makan semua berdoyan pasti gitu. Jadi itu Jadi ini mungkin bisa disimpulin ya. Jadi kalau sakit itu pertama kita tuh nggak boleh nggak boleh apa tuh, kalau sakit itu pasrah enggak. Kita harus ikhtiar juga. Tapi kalau kita emang udah mendaki Allah meninggal karena sakit, itu udah menjadi takdir, udah menjadi ketentuan. Dimana kita matinya lebih duluan melawan penyakit itu. Kita mendapatkan pahala syahid. Itu ya teman. Nah terus kita tadi dalam menghadapi penyakit itu kita nggak boleh kayak gue harus ke dokter nih karena dokter bisa menyembuhkan gue. Itu muslim teman. Jadi kita selalu berwasiat kepada diri bahwa Allah lah yang menyembuhkan kita. Dokter dan obat hanya sebagai perantara. Apa ya Allah, jika kita sakit, Allah saya memohon kepadamu asallah penyakit ini dan izinkanlah saya untuk menjemput kesembuhan itu melalui itu. Nah itu kita harus seperti itu. Jadi kita menanamkan keyakinan diri kita bahwa bukan obat dan dokter yang menyembuhkan kita, tapi Allah. Tadi juga bukan cara menghadapi keluarga udah ya. Baik, mungkin saja yang sudah saya sampaikan mengenai materi pertama nih. Jadi ini ada materi kedua
bakal ada kelas lain juga yang bakal menggunakan data ini. Jadi mungkin untuk kelas ini dua materi. Ini materi pertama. Terima kasih kepada teman-teman semua dari SMP Atapua 6 ya. SMP Atapua 6. Mohon maaf juga karena apabila ada kesalahan dan kesilapan dari kakak, karena kesalahan itu datangnya dari kakak dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.